Transfer Competition 2026 ini kita galangkan lagi, kita agendakan lagi sebagai program kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh PT Transpak Makmur Sejahtera. Ya, yang mana tadi sudah saya sampaikan, Transpak itu perusahaan teknologi informasi yang kita menciptakan sebuah sistem software untuk menjadi solusi bagi klien-kliennya Transpak yang diantaranya tadi sudah saya sampaikan juga di awal, militer dan di government. Dan dengan mengusung tema Level Up Your Future with Technology, kita membagi tahun ini menjadi 2 bidang lomba. Kalau di tahun sebelumnya itu kita ada 3 bidang lomba ya, itu ada web mobile, ada UI UX design dan feature test. Tahun ini kita 2 bidang lomba, yang mana tadi web mobile apps design dan juga desain UI UX. Nah, sebagaimana ketentuan yang mungkin kalian pasti sudah membaca ya, yang ada di guidebook, dan kalian juga bisa download guidebooknya pada website yang sudah kami siapkan di transcom.transpak.id. Kalian bisa download guidebooknya di sana, dan di website itu juga kalian kalau mau mengikuti Transpak Competition harus mendaftarkan diri kalian, gitu ya. Dan nanti batas untuk pengumpulan karyanya itu adalah 1 Januari. Jadi masih sangat panjang dan waktu kalian masih sangat cukup harusnya ya untuk menyiapkan karya kalian masing-masing. Jadi ini adalah ketentuan umum lomba yang kalian mungkin juga sudah tahu yang terkait dengan Transpak Competition. Nah, ketentuan umumnya, jadi meskipun di guidebook itu kita sudah sampaikan ya atau sudah tuliskan bahwa peserta ini merupakan pelajar aktif yang berada di kelas 12 atau tingkat akhir. Kenapa ada atau tingkat akhir? Karena memang ada informasi beberapa sekolah itu sampai kelas 13 ya, kalau salah, sampai kelas 4 gitu. Makanya kita kasih opsi kelas 12 sampai dengan kelas 13 atau tingkat akhir. Nah, namun dari perjalanannya yang sebelum-sebelumnya itu ternyata masih ada teman-teman yang kelas 11 yang ikut gitu ya. Nah, di sosialisasi ini saya ingin sampaikan bahwa lomba ini kami buat dan kami tujukan untuk teman-teman yang sekarang ada di kelas 12 atau tingkat akhir di masing-masing sekolahnya gitu ya, SMK, SMA atau MA di seluruh Indonesia. Makanya kalau teman-teman yang sudah mendaftar pasti membaca ya, ada field isian yang mana di situ ada melampirkan surat keterangan gitu ya, surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa kalian ini memang kelas 12 atau paling tidak sudah tingkat akhir di sekolahnya. Nah, perlombaan ini diikuti individu, tidak berkelompok. Beberapa waktu yang lalu banyak yang tanya ya, ini nanti lombanya berkelompok atau seperti apa? Ya, lombanya ini adalah lomba individu. Jadi nanti masing-masing kalian itu harus membuat karya sendiri masing-masing, tidak berkelompok. Karena nanti yang akan dinilai adalah karya kalian masing-masing sendiri. Tuh, dan pada saat penilaian ya kalian akan maju sendiri, enggak berkelompok, gitu ya. Dan karya yang dibuat merupakan karya orisinil, tidak pernah diikutkan lomba, dan tidak mengandung sara, pornografi, kekerasan, atau melanggar norma kesopanan dan hukum yang berlaku. Panitia berhak menggunakan karya atau dokumentasi peserta sebagai materi publikasi kegiatan. Nah, ini biasanya kita akan upload ya, akan upload di Instagram semua kegiatan-kegiatan Transpak Competition. Nanti panitia boleh ya untuk menggunakan karya kalian untuk diupload di akun Instagram ataupun websitenya perusahaan gitu. Nah, peserta yang terbukti tidak memenuhi ketentuan umum kan otomatis terdiskualifikasi. Contohnya, oh ternyata masih ada yang kelas 11 yang daftar, nanti mohon maaf akan terdiskualifikasi gitu ya. Dan apabila jumlah peserta dalam satu bidang lomba itu kurang dari 10, maka pesertanya tidak otomatis menjadi juara 1. Misalkan saya ikut lomba web mobile ya. Ternyata yang ikut serta itu nggak lebih dari 10 misalkan. Meskipun sekarang yang daftar udah lebih dari 10 ya. Ini contoh aja. Misalkan
kurang dari 10, maka saya nggak otomatis akan jadi juara 1, 2, 3. Nanti tetap akan dinilai oleh juri layak masuk atau tidak untuk menjadi juara. Ya, dan keputusan juri serta panitia itu bersifat mutlak, tidak dapat diganggukan. Timeline sebagaimana yang sudah kami informasikan di poster, itu kita buka kemarin pendaftaran sejak tanggal 20 Oktober tahun 2025 sampai dengan nanti pengumpulan karya batas akhir itu 1 Januari. Jadi, itu untuk pendaftaran dan pengumpulan karya. Webinar sosialisasi lombanya kita mulai hari ini di tanggal 10 November 2025 dan nanti di awal tahun setelah kalian libur Natal dan Tahun Baru ya, kita akan mulai lombanya di babak penyisihan ya. Itu mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 9 Januari sampai dengan nanti ada pengumuman finalis tanggal 14 Januari dan technical meeting untuk para finalis tanggal 16 Januari, pelaksanaan final 19 sampai 20 Januari dan yang terakhir pengumuman juara atau pemenang pada 23 Januari 2026. Detail teknis nanti akan saya sampaikan tiap jadwalnya. Berikutnya adalah bidang lomba. Jadi bidang lomba sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kita ada 2 bidang. Yang pertama web mobile. Kemarin sempat ada yang nanya, nah, kalau UI UX itu sampai bikin aplikasinya juga enggak? Bikin softwarenya juga enggak? Saya jawab enggak gitu ya. Jadi kalau yang membuat aplikasi itu adalah yang bidang web mobile apps. Jadi bagi kalian teman-teman yang mengikuti bidang lomba web mobile apps, kalian harus mengembangkan aplikasi secara end-to-end. Dari front end, back end-nya kalian buat berbasis web boleh, berbasis mobile juga boleh. Yang jelas harus sesuai dengan ketentuan dan tema yang diberikan oleh panitia. Nah, untuk desain UI UX gimana? Kalau desain UI UX, kalian hanya perlu membuat desainnya. Jadi membuat desainnya, membuat proposalnya, sampai dengan prototyping desainnya, sehingga nanti kalian bisa mempresentasikan karya yang sudah kalian buat itu dalam bentuk prototype, gitu ya. Nah, itu juga boleh berbasis web atau mobile untuk desainnya. Jadi silakan sesuaikan dengan kemampuan kalian dan bagaimana PD-nya kalian gitu ya. Kalian lebih pede untuk membuat sebuah sistem yang idenya berbasis web atau mobile gitu ya. Karena kan biasanya masing-masing orang idenya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, berikutnya mekanisme lomba. Ini sebagaimana tadi di awal ya, karya lomba itu harus bersifat orisinil dan milik pribadi yang dibuktikan dengan source code atau kalau source code ini berarti untuk yang web mobile ya, web mobile apps. Nah, kalau untuk yang desain ini adalah untuk yang UI UX. Jadi itu nanti ditampilkan pada saat di sistem itu ya, di sistem Trascom-nya. Nah, karya yang disubmit merupakan karya baru atau karya yang tidak pernah diikutsertakan lomba sebelumnya, baik di Trascom Competition tahun sebelumnya ataupun pada ajang perlombaan lainnya. Tema yang kami usung ada pendidikan, keuangan, kesehatan, lingkungan, sosial, dan kehidupan sehari-hari. Silakan dipilih salah satu, nggak harus semuanya, gitu ya. Dan pengumpulan karya harus sesuai dengan tanggal yang ditentukan tadi, maksimal tanggal 1 Januari. Nah, hasil penilaian akan diumumkan setelah panitia selesai melakukan penilaian. Tahap lomba terbagi atas babak penyisihan sampai dengan babak final. Peserta nantinya kalau misalkan masuk babak final itu boleh untuk memperbarui atau memperbaiki karyanya. Nah, ini adalah catatan teknis. Jadi untuk mobile apps nanti kalian akan diberi waktu pengerjaan hasil karya selama periode pendaftaran dibuka hingga pendaftaran ditutup ya. Jadi kalian ngumpulin tanggal 1 itu masih boleh, tanggal 1 Januari gitu ya. Kan itu kalau kalian sudah daftar ya di sistem Trascom-nya itu nanti akan ada hitungan jam ya, hitungan jam yang mana di situ memperlihatkan sisa waktunya tinggal berapa hari lagi atau berapa jam lagi untuk batas pengumpulannya. Selama itu masih bisa, kalian berarti masih bisa untuk mengumpulkan karyanya kalian. Jadi dimaksimalkan aja
nggak perlu buru-buru untuk langsung mengumpulkan karya. Selama kalian masih punya waktu untuk membuat karya terbaiknya kalian dimanfaatkan sebaik mungkin, gitu ya. Dan karya nanti harus diupload pada GitHub. Ya. Nah, link GitHub-nya nanti disertakan di file pitch deck yang kalian upload di sistem Trustcom. Nah, jadi karya lomba yang dikumpulkan itu nanti meliputi pitch deck dan juga software system. Software systemnya itu ya tadi di GitHub tadi. Dan jangan lupa, biasa ada README itu, kalian kasih keterangan petunjuk instalasi sistemnya, baik penggunaan database-nya ataupun bahasa, misalkan Laravel ataupun Next ataupun yang lain sebagainya, itu harus kalian sertakan di README-nya pada saat kalian upload di GitHub. Nah, pada babak penyisihan nanti hanya akan ada 10 peserta dengan karya terbaik yang dipilih untuk lanjut ke babak berikutnya. Nah, babak semifinal ini nanti akan dipilih 5 peserta dengan karya terbaik untuk maju ke tahap final. Jadi dari banyaknya para pendaftar itu nantinya untuk web mobile apps kita ambil 10 besar, ya, 10 karya terbaik dengan nilai yang sudah kami tentukan juga aspek penilaiannya, dan nanti bisa kalian lihat juga di sistem Trustcom-nya untuk nilai yang kalian dapat. Nah, pada babak penyisihan ini nanti 10 tadi sudah saya sampaikan, terus nanti akan dipilih 5 peserta dengan karya terbaik untuk maju ke babak final. Nah, ini adalah aspek penilaiannya. Yang pertama ada kerapihan code-nya. Jadi kalau kalian biasa masih nulis codingan ngasal gitu ya, indentasinya nggak jelas, itu harus nantinya ketika kalian mengumpulkan code-nya harus dipastikan rapi karena ada bobot di situ, kerapihan code. Lalu logika codingannya, pengetahuan dasar code-nya, penggunaan database, user interface, performa sistem, keamanan aplikasi, isi development-nya. Nah, ini isi development. Makanya tadi saya sampaikan kalian harus tuliskan di GitHub-nya bagian README itu bagaimana cara instalasi sistemnya. Nah, nanti kita juga akan menilai di situ gampang nggak buat diinstal aplikasi yang kalian buat gitu ya, atau terlalu banyak errornya ya Pak ketika kita coba untuk instalasi dan mau menilai karyanya kalian. Dan yang terakhir adalah kreativitas IG. Ini adalah untuk web mobile apps. Nanti untuk detail teknisnya akan saya jelaskan di slide atau materi yang berikutnya. Ini adalah teknis secara umum, kurang lebih gambarannya seperti itu untuk web mobile apps. Nah, berikutnya adalah untuk pelaksanaan yang bidang desain UI UX. Nah, sama ya, peserta kita berikan waktu pengerjaan hasil karya selama periode pendaftaran dibuka hingga pendaftaran ditutup atau sampai tanggal 1 Januari ya. Karya lomba yang dikumpulkan meliputi, kalau nanti kan 2 ya, software sistemnya dan juga pitch deck ya. Nah, kalau untuk desain UI UX itu ada 3. Yang pertama pitch deck itu, dan yang kedua proposal sistem, dan yang ketiga desain UI UX. Nah, terkait proposal, beberapa waktu yang lalu juga ada yang menanyakan nih ke panitia, proposalnya download di mana Kak? Proposalnya kayak apa yang harus dibuat? Nah, kami sudah menyiapkan template yang bisa kalian jadikan referensi. Silakan bisa di-download ketika nanti kalian sudah melakukan pendaftaran, gitu ya. Jadi nanti proposalnya ada setelah kalian login ke trustcom.trustpark.id. Ya, nanti bisa di-download di sana, kalian bisa gunakan sebagai bahan atau referensinya kalian. Untuk yang terakhir adalah desain UI sistemnya atau prototipe yang tadi saya sampaikan. Nah, karya dibuat dan didemokan dengan menggunakan tools seperti Figma, Marvel, atau tools desain prototyping lainnya. Pada tahap penyisihan, para peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya. Akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menemukan hasil karya dan disandingkan dengan peserta lainnya. Jadi nanti di situ akan disandingkan kalian
dari misalkan ini ada nama siapa nih? Misalkan Dede Aulia Zahra gitu ya. Dede Aulia Zahra nanti disandingkan dengan Pacin gitu ya. Disandingkan dengan Pacin untuk dinilai mana yang terbaik, atau mungkin nanti juga ada Savana juga di situ. Kalian bertiga akan dinilai mana yang paling bagus pada saat mempresentasikan karyanya kalian gitu ya. Dan di situ kalian akan diberi waktu untuk menemukan atau mempresentasikan hasil karya. Selain mempresentasikan, kalian juga nanti harus gitu ya mengkritisi atau menanyakan karya dari peserta yang lain. Nah, nanti sampai dengan semua peserta itu tampil gitu ya dan menemukan hasil karyanya, kita akan pilih sampai dengan 5 terbaik atau yang nantinya akan masuk atau maju ke tahap final. Aspek penilaiannya apa saja? Itu ada user friendly, estetika desainnya, konsep solusi, alur sistem, komponen desain, penyusunan dokumen, berpikir kritis dan analitis, dan komunikasi. Jadi user friendly-nya nanti kita akan lihat bagaimana kalian membuat tampilan dari desainnya, apakah mudah untuk digunakan, dan desain tampilannya apakah menarik, estetika desainnya, konsep yang kalian tawarkan dari tema-tema yang ada itu apakah cukup baik idenya gitu ya, dan cukup relevan dengan tema-tema yang kami berikan, alur sistemnya juga sampai dengan komunikasi. Nah, komunikasi dan berpikir kritis ini nanti juga akan kita lihat pada saat kalian mempresentasikan atau pada saat kalian mendemokan karyanya teman-teman pada saat babak penyisihan. Jadi bagaimana cara kalian bertanya di sebuah forum itu, bagaimana cara kalian menyampaikan, nanti akan kita nilai di situ. Bagaimana cara berpikirnya kalian dan cara kalian menyampaikan. Terus juga ada penyusunan dokumen, ini nanti berkaitan dengan proposal yang kalian buat ya. Nah, berikutnya ini adalah prize pool kita untuk tahun ini. Jadi untuk tahun ini para finalis pun sudah dapat juga ya. Jadi juara 1, juara 2, dan juara 3. Itu juara 1 dapat 7 juta, juara 2 dapat 5 juta, juara 3 3 juta. Dan untuk sekolah-sekolah yang dengan partisipasi lebih dari 10 siswa-siswi atau lebih dari 20 siswa-siswi atau lebih dari 30 siswa-siswi, nanti 10 sekolah dengan tingkat partisipasi siswa terbanyak akan mendapatkan insentif pengembangan sebesar nilai yang tertera pada buku panduan ini gitu ya. Jadi misalkan ada sekolah A, B, C, D, E gitu ya, itu masuk ke 10 besar sekolah dengan partisipasi siswa terbanyak, itu nanti akan mendapatkan insentif gitu ya, entah itu untuk gurunya atau untuk sekolah ya. Nanti intinya kalau dari kami memberikan insentif ke pihak sekolah yang berkaitan gitu ya. Oke, kurang lebih itu untuk penjelasan sekilas terkait buku panduan yang sudah kami terbitkan kepada teman-teman semua. Dan selain buku panduan, tadi saya juga sudah sampaikan ya bahwa ada penjelasan teknis yang lebih detail. Sebentar, saya akan share screen lagi. Oke. Ya, jadi untuk menambahkan informasi tadi ya terkait teknis pelaksanaan. Jadi yang pertama adalah bidang web mobile apps. Untuk web mobile apps nanti kita akan seleksi 10 karya terbaik. Jadi misalkan nih peserta web mobile apps ada 50 orang ya. Jadi dari 50 orang itu nanti kita akan ambil 10 karya terbaik untuk
masuk ke main eventnya Transpa Competition tahun 2026. Dan 10 peserta itulah nanti yang harus mempresentasikan karyanya. Sesi presentasi itu nanti 10 peserta dengan nilai tertinggi akan diberi kesempatan masing-masing 15 menit untuk presentasi. Jadi misalkan si A gitu ya. Si A ini punya punya karya judulnya edutech gitu ya, edutech misalkan. Nah, karya itu dipresentasikan selama 15 menit dan nanti setelah peserta mempresentasikan karyanya di depan tim penilai akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan tim penilai ya, dan itu 10-10-nya harus mempresentasikan sampai dengan nanti setelah semuanya selesai mempresentasikan, kita ambil 5 yang terbaik untuk maju ke babak final. Nah, berikutnya untuk sesi yang tadi kan ada sesi presentasi dan sesi tanya jawab tuh. Jadi di sesi ini kalian para peserta itu nantinya kalau kalian masuk ke main event itu harus sudah siap di ruang tunggu yang disediakan maksimal 5 menit sebelum jadwal penilaian dimulai ya. Jadi misalkan jadwalnya kalian nanti terbit ternyata dijadwalkan jam 13.15 gitu ya. Berarti 13.10 kalian sudah harus mulai join ya. Dan pastikan koneksi internet kalian para peserta itu stabil sehingga tidak mengganggu pada saat proses penilaian. Yang ketiga, pada saat proses penilaian peserta harus menyalakan kameranya ya dan menggunakan background yang sudah disediakan panitia. Yang terakhir atau keempat, hasil nilai yang sudah dibuat oleh tim penilai adalah final dan tidak dapat dikembangkan. Ini untuk yang web mobile ya. Jadi ini detail teknis pelaksanaannya. Lalu untuk yang UI UX, tadi sudah sempat saya sampaikan ya, di UI UX ini nanti babak penyisihan, setiap peserta akan dipertemukan dengan peserta lain ya, di hadapan tim penilai untuk mempresentasikan karyanya. Jadi bisa aja dalam satu kelompok itu, dalam satu kelompok peserta yang menghadap ke tim penilai itu 2 peserta bisa, 3 peserta bisa, atau 4 peserta bisa. Nanti kita akan lihat juga dari jumlah banyaknya peserta yang mendaftar di tahun ini gitu ya. Kalau pesertanya banyak, mungkin nanti satu kelompok untuk dinilai sama tim penilai akan langsung 3 per kelompok atau 4 per kelompok gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat juga total pendaftar pada saat kita tutup pendaftarannya di Transpa Competition yang tahun 2026 ini. Nah, sesi presentasi nanti kalian sama akan kita beri kesempatan masing-masing 15 menit untuk presentasi karyanya di depan tim penilai. Nah, setelah 15 menit masing-masing presentasi, ya, misalkan saya presentasi, Mbak Anita presentasi, sudah selesai presentasi, baru di situ kita sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab ini, Mbak Anita harus mengkritisi atau menanyakan karya yang sudah saya buat. Sebaliknya, saya juga harus mengkritisi atau menanyakan karya yang sudah dibuat sama Mbak Anita. Selain dari juri pun nanti juga akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk para peserta. Jadi keaktifan kalian nanti untuk teman-teman yang UI UX design itu akan dilihat gitu ya, dan akan dinilai. Sebagaimana tadi pada saat testimoni, kalau kalian perhatikan yang disampaikan teman-teman yang sudah mengikuti Transpa Competition, cara kalian menyampaikan, cara kalian berkomunikasi itu akan dilihat, nggak hanya dari segi teknikalnya saja. Kalau misalkan yang web mobile apps berarti hanya technical codingnya aja, enggak hanya codingnya, tapi juga bagaimana cara kalian menyampaikan karya yang sudah kalian siapkan ini. Oke, balik lagi ke sini. Setelah sesi tanya jawab, ini nanti kita akan jalankan babak penyisihannya sampai kita mendapatkan 5 terbaik untuk melaju ke babak final. Nah, di sesi presentasi ini sama ya, peserta harus sudah siap di ruang tunggu yang disediakan maksimal 5 menit sebelum jadwal penilaian dimulai.
dengan menggunakan format penamaan bidang lomba nama, dan pastikan koneksi internet kalian stabil dan tidak mengganggu pada saat penilaian. Peserta harus menyalakan kamera pada saat sesi penilaian dan menggunakan background yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, hasil nilai yang sudah dibuat oleh tim penilai adalah final dan tidak dapat digabungkan. Nah, ini adalah jadwal detail untuk masing-masing lombanya, ya. Jadi kalau tadi di buku panduan ya, di buku panduan itu kan secara umum ya, makronya, makro dari jadwal atau timeline transport competition secara umum. Nah, untuk masing-masing bidang lombanya, kita pertama ini ada web mobile apps, itu kita mulai tanggal 2 sampai 7, nanti tim penilai kami akan menyeleksi karya-karya kalian yang masuk untuk dinilai dan ditentukan karya 10 besarnya, gitu ya. Dan nanti setelah 10 besar kita dapatkan, 8 Januari kita akan umumkan peserta yang masuk ke 10 besar tersebut, gitu ya. Nah, berikutnya di 9 Januari para peserta yang masuk ke 10 besar itu, kalian harus mempresentasikan karyanya kalian. Nah, berikutnya jadwal UI UX, kita nanti akan ada drawing dulu di tanggal 2 Januari. Kan kalian tanggal 1 udah selesai tuh, udah mengumpulkan semua. Tanggal 2, nama-nama sudah kami dapatkan, kita nanti akan drawing pesertanya untuk dibagi ke masing-masing kelompok seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin satu kelompok bisa isi 3-4 orang atau 2 orang, nanti akan tergantung dari jumlah peserta yang mendaftar di bidang UI UX design ini. Nah, setelah drawing tanggal 2, kita nanti akan ada babak penyisihan tersebut dimulai dari tanggal 5 sampai tanggal 8 untuk menentukan finalis atau yang akan masuk ke babak final. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan atau pemaparan ya kepada teman-teman semua terkait dengan Transport Competition tahun 2026 ini. Semoga bisa menambah gambaran ya untuk kalian dan menjadi informasi tambahan juga untuk kalian supaya kalian bisa lebih clear gitu ya informasi yang masuk, dan barangkali dari buku yang sebelumnya kalian baca ada pertanyaan-pertanyaan juga, semoga dengan penjelasan tadi kalian sudah lebih jelas lagi gitu ya untuk mengartikan setiap kata-kata, setiap kata, setiap informasi yang ada di buku panduan. Dan terakhir, sebelum kita akan masuk ke tanya jawab ya, karena sudah hampir 1 jam juga, sudah jam 3. Ini saya akan mendemokan sedikit ya bagaimana cara mendaftar di Transport Competition ya. Karena di beberapa waktu lalu ada beberapa calon peserta yang bingung gitu ya cara pendaftarannya. Nah, di sini saya akan sampaikan sedikit atau sekilas terkait dengan cara pendaftarannya. Jadi untuk pendaftaran kalian bisa langsung saja akses di trascom.traspak.id ya. Jadi kalian akses trascom.traspak.id, traspak.id. Nah, nanti di situ akan muncul halaman landing page-nya. Dari halaman landing page ini, kalau kalian belum mendaftar, silakan daftar terlebih dahulu dengan klik daftar sekarang. Kalau misalkan sudah, jadi langsung login. Untuk daftar, ini nanti akan diarahkan di sini. Kalian bisa isikan form yang tersedia ini dengan foto profil yang sudah disiapkan, email, ini harus email aktif ya, karena nanti akan ada aktivasi emailnya ya. Terus nama lengkap, password, nomor telepon, dan asal sekolah. Nah, untuk asal sekolah, di sini kan sudah diberi contoh nih, misalkan nih. Jadi, silakan penamaannya di contoh ya, ini. Jadi, contoh yang sudah ada. Karena nanti supaya datanya sama yang masuk gitu ya.
formatnya sama, misalkan SMKN 65 Jakarta, SMKN 2 Jakarta, SMKN 2 Kota Bekasi. Ya semuanya nulisnya seperti itu gitu. Jadi formatnya kurang lebih seperti itu. Nah, pilihan lomba silakan dipilih sesuai minatnya kalian. Bukti link upload Wipon tadi sebagaimana yang sudah disampaikan sama Mbak Anita juga ya. Kalau apa akunnya sebisa mungkin jangan di apa tadi itu namanya di private ya. Soalnya kalau di private kita juga jadi nggak bisa ngelihat tuh apa postingan dari Tribunnya kalian. Nah, untuk template-nya bisa kalian download di sini ya, di tombol ini. Nanti bukti follow sosmednya bisa kalian upload di sini, termasuk surat izin sekolah tadi. Jadi biasanya untuk beberapa sekolah itu siswanya memerlukan surat ya, surat supaya nanti karena ini kan lombanya mungkin beberapa kegiatan itu nanti terutama pada saat main event itu ada di jam sekolah gitu ya atau di jam pelajaran sehingga kalian membutuhkan surat izin itu gitu. Ketika kalian sudah punya surat izin, berarti kan kalian memang diizinkan untuk mengikuti lomba tersebut ya. Kalau mungkin kalau sekolahnya apa nggak terlalu strict atau membebaskan untuk siswa-siswinya mengikuti lomba, mungkin nggak perlu surat izin, nggak apa-apa gitu ya. Tapi untuk beberapa sekolah kan kadang memerlukan izin-izin seperti itu supaya eh, bagi sekolah pun mereka memastikan memang anak ini ikut lomba gitu ya atau siswa ini memang ikut lomba. Kurang lebih itu untuk pendaftaran. Jadi nanti kalau sudah klik daftar, kalian akan apa, mendapatkan email, kurang lebih emailnya seperti ini. Apakah muncul? Nah, jadi email ini nanti akan kalian terima untuk aktivasi ya. Nanti setelah diaktifasi, kalian bisa masuk ke sistemnya Klaskom dan di situ nanti kalian tinggal upload karyanya masing-masing. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Kita share lagi, share screen-nya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti pada saat kalian sudah mendaftar Transfer Competition. Nah, ini ada batas waktu pengiriman karya. Pokoknya selama waktu ini masih tersisa, kalian masih bisa mengupload karya kalian, gitu ya. Dan template proposal yang tadi saya sampaikan itu bisa kalian download di sini. Kalian bisa klik tombol download template proposal sebagai referensi kalian. Kalau kalian punya referensi template proposal yang lebih bagus, nggak apa-apa, nggak harus pakai referensi yang dari kami. Kalau misalkan kalian punya yang lebih bagus ya silakan aja. Dan nanti setelah semua rangkaian transfer competition selesai, kita akan berikan sertifikat kepada teman-teman semua, baik sertifikat peserta, sertifikat juara. Jadi semuanya nanti akan dapat sertifikat gitu ya. Kurang lebih itu ya teman-teman semua terkait dengan sosialisasi Transfer Competition tahun 2026 kali ini. Silakan mungkin Mbak Anita ya, saya buka sesi tanya jawab untuk 5 sampai 10 menit ke depan mungkin ya. Biar ini. Ya, baik, terima kasih Mas Bagas atas pemaparan materinya. Berikutnya langsung saja saya persilakan bagi teman-teman sekalian yang barangkali masih ada kebingungan atau ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand atau bertanya melalui kolom chat ya.
Apakah sudah jelas teman-teman? Atau ada yang masih dibingungkan? Oke, kayaknya udah cukup jelas ya tadi yang saya jelaskan ya, sangat detail. Oh, gimana? Kirain udah jelas banget tadi yang saya sampaikan ya. Silakan. Siapa tadi yang? Siapa tadi? Bagus ya. Ini tuh bukan satu nama doang ya kayaknya. Bukan satu nama aja ya. Bagus. Bagus Ismail Rafli. Oh, Kelompok-kelompok itu kami kurang paham, Kak. Oh, ini yang terkait di UX ya. Bagus ya. Oke, jadi sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Jadi untuk UI UX ini nanti kalian para individu-individu ini kan lombanya bersifat individu. Ya, misalkan nih, ini kan udah ada nih Bagus, Ismay, Rafli, Yola. Itu kan kalian sendiri-sendiri. Bagus punya karya sendiri, Ismay punya karya sendiri, Rafli punya karya sendiri, Yola punya karya sendiri, gitu ya. Nah, kalau Bagus, Ismay, Rafli, Yola sudah punya karya masing-masing dan ternyata satu kelompok untuk pada saat fase penilaiannya, maka nanti Bagus harus mengkritisi karyanya Ismay. Ismay harus mengkritisi karyanya Bagus, harus menanyakan karyanya Rafli. Begitu juga Yola harus mengkritisi karyanya Rafli dan juga Bagus serta Ismay. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan nanti pembagian kelompoknya akan ada drawing di tanggal 2 gitu. Jadi nanti pembagian kelompok dan juga pengumuman tiap kelompoknya akan kami informasikan di tanggal 2 tersebut. Tuh. Dan kelompok ini bukan berarti kalian nanti jadi berkelompok untuk jadi satu tim ya, kan? Tapi kalian nanti akan bersaing malah di kelompok tersebut. Gitu. Bisa dipahami? Ini yang tanya Bagus, Ismail, Rafli, atau Yola? Atau masih bingung? Kalau masih bingung nggak apa-apa, di ini tambahin aja pertanyaannya. Ya. Karya yang kami buat itu hanya satu untuk semua tahap perlombaan atau ada proyek lainnya juga? Ya. Jadi tadi ya, seperti yang saya sampaikan itu kalian cukup bikin satu karya ya untuk Crosswalk Competition, dan ini bikin satu karya saja. Dan nanti pada saat tahapan final, karya kalian misalkan nih karyanya ini siapa nih? Gusti ya. Misalkan Gusti punya karya sudah dikumpulkan gitu ya. Ternyata alhamdulillahnya Gusti masuk final gitu ya. Nah, Gusti nanti boleh untuk memperbaiki karyanya sebelum babak final. Jadi nanti pada saat presentasi lagi di babak final, karyanya Gusti itu sudah lebih baik lagi. Tapi itu ya hanya satu karya, jadi nggak perlu bikin banyak karya, misalkan harus bikin 3, 4, nggak perlu bikin satu aja. Gitu. Cukup jelas, Gusti? Oke, sambil nunggu Gusti jawab ya. Ini berikutnya ada Yola. Izin bertanya, untuk bahan referensi UI UX apakah dibebaskan dalam mencari referensinya? Ya, dibebaskan. Silakan, kami ingin melihat kreativitasnya kalian, gitu ya. Jadi kami nggak membatasi, kami hanya ngasih ketentuan bahwa tema-temanya ya sesuai yang ada di buku panduan.
gitu ya. Nah, referensi kalian boleh nyari dari Dribble, boleh nyari dari Pinterest, boleh nyari dari tempat-tempat yang lain gitu. Cukup jelas, Yola? Oke. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Ayo, ada yang mau tanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, ini mumpung kalian punya kesempatan bertanya langsung ya. Kalau sudah tidak ada, mungkin nanti Mbak Anita bisa dicukupkan untuk agenda sosialisasinya karena sudah sore juga ya. Ini teman-teman yang masih di sekolah juga pasti mau pulang gitu ya. Ini dari sekolah mana? Coba. AJM 12 itu. Ya, Pak. Dari sekolah mana? Saya dari sekolah SMK Telkom Sidoarjo, Pak. Oh, Sidoarjo. Benar. Kalau Rena ini dari mana nih Rena? Salam kenal ya, Arta ya. Salam kenal, Pak. Rena dari mana nih Rena? Rena RPL. Dan Nabil. Nah, ini Ibrahimovic kayaknya ini ya apa fansnya Milan ya pasti orang tuanya ya. Iya, Kak. Orang tuanya fans AC Milan ya, Ibrahimovic ngasih namanya. Kalau katanya apa? Kak, pitch deck itu seperti apa ya, Kak? Jadi pitch deck itu sebetulnya semacam PowerPoint ya, Ibnu. Jadi kalian buat file PPT untuk menjelaskan karyanya kalian gitu. Jadi baik alurnya, tujuannya kalian buat sistem itu kalian sampaikan di pitch deck tersebut gitu. Kalau untuk alur sebenarnya nggak perlu secara detail alurnya kalian tuliskan di pitch deck, paling secara umum tujuan-tujuannya dan fitur utama yang ingin kalian sampaikan di pitch deck tersebut. Kurang lebih itu, Ibnu. Cukup terjawab dong? Ya. Baik teman-teman, karena sudah 10 menit lagi 2:30, mungkin cukup sampai di sini aja ya untuk sesi pertanyaannya. Terima kasih banyak atas antusias dan partisipasi dari teman-teman sekalian. Semoga penjelasan hari ini bikin kalian lebih siap dan semangat buat ikut Raspa Competition. Kami tunggu performa terbaik kalian. Sampai jumpa di agenda berikutnya. Selamat siang dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman.